Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan masalah distribusi dengan menggunakan Northwest Corner Method atau metode sudut barat laut. Metode NVC sendiri ini adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya adalah yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai dengan syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Kemudian yang ketiga adalah bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan terpenuhi. Nah, di sini dimisalkan ada suatu perusahaan yang mempunyai 3 pabrik produksi dan mempunyai 5 gudang. Di sini katakanlah pabriknya adalah pabrik 1, kemudian pabrik 2, dan pabrik 3. Dan untuk gudangnya adalah gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang 4, dan gudang 5. Gudangnya ini adalah gudang yang berfungsi untuk menyimpan hasil produksinya. Jadi jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada. Sedangkan jumlah barang yang ada disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudangnya sendiri nggak kosong. Jadi setelah dibuat tabelnya atau matriksnya, persediaannya ditentukan adalah sebanyak 800, sedangkan gudang itu permintaannya adalah 400. Di sini dicari kos minimum biaya yang paling minimum agar memperkecil ongkos produksinya. Nah, untuk langkah pengerjaannya, kita mulainya dari pojok kiri atas. Dari pojok kiri atas itu dari sini nih. Dari kotak ini, terus pojok kiri atasnya. Di pabrik 1, di gudang 1 melayani pabrik 1. Nah, pabrik 1 gudang 1 ini mempunyai 2 nilai. Yang pertama adalah 800 dan yang kedua ada 400. Maka yang kita isi adalah nilai yang paling kecil. Kita isi 400 dan ini habis menjadi 0. Ini sisanya 400. Dan ini udah nggak mungkin diisi karena gudang 1 melayani P1. Berarti ini kan sisa kotak yang di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih nilai yang terkecil lagi. Dan ini nilainya adalah 400 sama, yaitu kita isi 400. Kemudian di sini habis, di sini juga habis. Nah, ini juga tidak mungkin terisi lagi, ini juga tidak mungkin terisi. Kemudian ini juga tidak mungkin terisi, ini tidak mungkin terisi, ini juga tidak mungkin terisi. Maka di sini masih sisa kotak yang di sini nih.
Nah, kemudian kita mulai lagi di pabrik 2 melayani di gudang 3. Di sini nilainya ada 600 dan nilai 500. Berarti di sini nilai yang digunakan adalah nilai yang paling kecil, yaitu 500 ya. Dan ini habis. Kemudian ini sisa 100. Kemudian ini udah nggak mungkin terisi lagi ya. Ini antara 100 dengan 400. Yang paling kecil adalah 100. Kemudian ini habis. Terus ini sisa 300. Dan di sini kan 100 sudah habis, berarti udah nggak mungkin terisi. Ini berarti di pabrik 3 melayani gudang 4. Antara nilainya antara 300 dengan 1100. Terus kita isi 300. Dan di sini habis. Kemudian di sini masih 800. Dan di sini ada 800. Di sini habis. Dan di sini tentu saja habis. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan metode ini, total biaya yang didapat adalah 50 dikali 400, kemudian ditambah 80 dikali 400, kemudian ditambah 70 kali 500, dan ditambah 60 dikali 100, dan ditambah 40 dikali 800, yaitu totalnya adalah 20.000 ditambah 32.000 ditambah 35.000 ditambah 6.000 ditambah 32.000. Maka hasil total keseluruhan adalah 143.000. Jadi, total biaya dengan menggunakan Northwest Corner hasilnya adalah 143.000. Biaya ini diperoleh dari menjumlahkan hasil dari setiap alokasi tabel yang dihitung sebelumnya. Terima kasih untuk waktunya. Penjelasan kali ini saya akhiri. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.